Nah, saudaraku, kita melihat cara hidup sidang pertama. Kita mengetahui sidang pertama, saudaraku, berhasil. Sidang pertama bertumbuh dengan pesat. Sidang pertama mengalahkan dunia, saudaraku. Bahkan sidang pertama, saudaraku, mengalahkan kerajaan Roma, saudaraku. Pada tahun 300, saudaraku, seorang, saudaraku, raja Kaisar Roma berkata, "Hai orang Galilea, engkau telah menaklukkan Roma. Bukan dengan senjata, tetapi hanya dengan kaki yang berdarah," dia katakan. Karena kaki Tuhan Yesus berdarah, saudaraku, waktu kakinya dipaku di kayu salib di Golgota, saudaraku. Dunia mereka taklukkan, dunia diinjili pada waktu itu, saudaraku. Bagaimanakah cara hidup mereka? Apakah yang mereka perbuat, saudaraku? Hari ini kita teladani, saudaraku. Karena firman Tuhan tidak berubah. Dan firman Tuhan ini bukan hanya bagi sidang pertama saja, tetapi bagi kita juga pada akhir zaman ini, saudaraku. Terlebih inilah satu saat yang paling menggairahkan kita untuk mengabarkan Injil Tuhan yang berkuasa. Karena kuasa Tuhan tidak berubah. Karena jikalau kita mematuhi firman Tuhan dan percaya kepada firman Tuhan, sama sebagaimana sidang pertama percaya kepada Tuhan, maka kita juga akan mengalami apa yang dialami oleh sidang pertama. Kita akan membaca Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 sampai 47. Mari kita baca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis, dan pada hari itu juga jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka semua selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, firman Tuhan ini dimulai daripada khotbah Petrus yang berkuasa, saudaraku. Petrus berkhotbah kepada orang-orang Yahudi, saudaraku, pada waktu hari Pentakosta, saudaraku. Saudaraku, inilah dia orang-orang Yahudi yang menantang Tuhan Yesus. Tetapi dengan berani, saudaraku, Petrus memberitakan firman Tuhan. Bahkan Petrus dengan sangat pasti menerangkan, saudaraku, bahwasanya Yesus adalah Mesias itu. Tuhan Yesus adalah juru selamat yang kamu nanti-nantikan itu. Dia katakan kepada orang Yahudi yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus, saudaraku. Petrus sangat pasti. Petrus bebas daripada keraguan-raguan. Tidak ada kebimbangan pada Petrus. Petrus berkata, "Inilah dia juru selamat satu-satunya, dan kamu telah menyalibkan dia." Saudaraku, Petrus begitu berani, saudaraku, dan Petrus begitu diurapi Tuhan, saudaraku. Saudara, sebelumnya Petrus tidak demikian. Tetapi mengapa tiba-tiba Petrus berubah, saudaraku?
Ini tidak lain, saudaraku, karena Petrus sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus. Pada hari Pentakosta 120 orang murid berkumpul di bilik atas, dan tiba-tiba Roh Tuhan dicurahkan, dan 120 orang termasuk Petrus penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Kita membaca bahwasanya dalam permulaan kisah para rasul, walaupun Yesus sudah bangkit dari kematian, kemudian mau berangkat ke surga, murid-murid dalam keadaan ketakutan. Mereka tidak berani terang-terangan, saudaraku, berjalan di luar. Maka mereka berkumpul di bilik atas. Ada 500 orang, saudaraku, yang menyaksikan kebangkitan Yesus. Tetapi yang berkumpul hanya 120 orang di bilik atas untuk menantikan perjanjian Tuhan. Perintah agung sudah diberikan Tuhan pada waktu itu. Pergilah kamu ke seluruh bumi, jadikan sekalian bangsa muridku, baptislah mereka. Tetapi mereka tidak tahu apa yang akan mereka perbuat. Mereka dalam keadaan kebingungan. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka tetap dalam keadaan demikian. Tuhan Yesus berkata kepada mereka dalam Kisah Rasul pasal 1, saya bacakan sedikit pada saudara ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Kemudian kalau kita baca ayat 6, kita mengetahui bahwasanya murid-murid sama sekali tidak mengerti apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan baptisan Roh Kudus ini. Dalam ayat 6 dikatakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Lihatlah saudaraku, hati murid-murid yang masih sangat duniawi. Mereka masih berpikir tentang kerajaan Israel, kerajaan yang dahulu jaya pada zaman Daud, supaya kembali lagi jaya sekarang karena Yesus hidup, Yesus berkuasa. Tapi apakah kata Yesus? Kerajaan yang dimaksud bukan adalah kerajaan Allah, saudaraku. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri kekuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, angkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan Allah menutupnya dari pandangan mereka. Inilah permulaan kisah Rasul. Yesus naik ke sorga dengan satu janji kepada murid-murid. Murid-murid yang sama sekali tidak mengerti perkara rohani. Murid-murid yang sudah mau menerima perintah agung, tapi mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi Tuhan berkata, tunggulah di Yerusalem sampai kamu dilengkapi dengan kuasa dari Maha Tinggi. Tidak mungkin kamu melayani, tidak mungkin kamu menggenapkan perintah agung dengan kekuatanmu sendiri. Aku tahu sampai di mana kekuatanmu. Aku akan memberikan penolong kepadamu, yaitu Roh Kudus. Karena Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan kalau kamu dibaptis dengan Roh Kudus, kamu akan menerima kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Kamu akan lain dari biasanya. Kamu akan berubah. Roh Kudus akan mengobatkan kamu. Roh Kudus akan membuat kamu berhasil. Roh Kudus akan menggoncangkan dunia ini bagimu, dia katakan. Dan kamu akan menjadi saksi bagiku Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Saudara yang dalam nama Yesus, mereka patuh, puji Tuhan, buat anak-anak Tuhan itu. Walaupun mereka masih kurang mengerti, tetapi Tuhan berkata, tunggu di Yerusalem, mereka tunggu di Yerusalem. 10 hari kemudian kita semua mengetahui apa yang terjadi. 10 hari kemudian terjadi hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dituangkan ke atas mereka. 120 orang lagi berkumpul, memuji menyembah Tuhan, berdoa. Tiba-tiba dari langit terdengar satu deru angin yang keras menuju rumah itu.
Lalu terlihat lidah-lidah api, saudaraku. Api dari surga turun, saudaraku. Api yang membakar mereka. Api Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada mereka. Saya percaya pada waktu itu api Roh Kudus sekaligus menyucikan mereka. Karena api itu sangat berkuasa, saudaraku. Api Roh Kudus mengubahkan hidup mereka dan memberi kuasa kepada mereka, saudaraku. Saudaraku, inilah yang menyebabkan mereka, saudaraku, menjadi berani, saudaraku. Saudara, membaca dalam keempat Injil bagaimana keadaan Petrus sesudah diajari Tuhan Yesus 3 tahun lebih. Saudaraku, Petrus masih menyangkal Tuhan pada waktu Tuhan ditangkap. Seorang dayang saja bertanya, saudaraku, kepada Petrus, engkau kan bersama-sama dengan orang Yahudi itu. Aku tidak kenal siapa dia. Aku tidak tahu apa yang kau katakan itu. Dan Petrus ketakutan, saudaraku, hanya kepada seorang dayang saja, saudaraku. Saudaraku, tetapi akhirnya benar yang dikatakan Tuhan Yesus. Engkau Simon, tetapi kelak engkau akan menjadi Petrus, batu yang teguh. Kapankah itu jadi? Pada waktu Roh Kudus, saudaraku, menguasai hidup Petrus, saudaraku. Petrus jadi berani, saudaraku. Petrus bukan hanya jadi berani, Petrus jadi mengerti firman Tuhan. Petrus bukan hanya mengerti firman Tuhan, Petrus mengenal siapakah Yesus itu sesungguhnya, saudaraku. Dan ini sangat perlu untuk pengabaran Injil. Dia kenal siapakah Yesus sesungguhnya. Tinggal dengan jelas, saudaraku, Petrus berkata, saudaraku, Yesus yang kamu salibkan itulah, ketahuilah dengan pasti, itulah Kristus, itulah Mesias, itulah dia juru selamat. Tegas dia mengatakan, dia kenal sungguh-sungguh siapa Yesus. Saudara yang kasih nama Yesus dan hasil khotbah Petrus bagaimana? Hasil khotbah Petrus membuat jiwa-jiwa saudaraku yang sudah menyalibkan Tuhan Yesus sekitar 3.000 orang banyaknya merasa sangat terharu, saudaraku. Mereka sangat tertemplak. Bagaimana menerangkan ini, saudaraku? Hati mereka, saudaraku, merasa begitu terharu hingga mereka menyesal, saudaraku, dan bertanya, kalau begitu Tuhan, apa yang harus kami perbuat? Kami sudah sadar, tapi sadar saja pun tidak cukup. Apa yang harus kami perbuat? Benarlah berhasil apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, saudaraku, yaitu kamu akan beroleh kuasa kelak apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksi bagiku Yerusalem, Yudea, Samaria, hingga sampai ke ujung bumi. Petrus sudah menjadi saksi yang berhasil. Kalau pada waktu itu Petrus membuat altar kol, 3.000 orang maju ke depan, dan memang 3.000 orang, saudaraku, dibaptiskan pada hari itu, saudaraku. Ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa, urapan Tuhan yang luar biasa bekerja pada Petrus, karena pada waktu itu Petrus tidak berkhotbah melalui mik, saudaraku, tidak, saudaraku. Tetapi Roh Kudus bekerja dengan sangat kuat, saudaraku. Saudaraku, dan seterusnya Petrus melayani dengan kuasa Tuhan. Demikian juga kita hendaknya terus melayani dengan kuasa Tuhan, saudaraku. Saudara, beberapa waktu kemudian daripada itu, saudaraku, Petrus, saudaraku, berdoa ke bait Allah. Melalui di pintu bait elok, saudaraku, saya membaca kepada saudara Kisah Rasul pasal 3 ayat 6 sampai 8, saudaraku, mari kita bersama-sama membacanya. Apakah yang terjadi? Kuasa Tuhan tak menyertai Petrus. Kisah para Rasul 3 ayat 6 mulai. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Inilah seorang, saudaraku, sampai situ dulu. Inilah dia seorang yang lumpuh, saudaraku, 40 tahun umurnya. Lalu meminta sedekah di pintu bait elok. Tetapi sekali Petrus dan Yohanes lewat,
Mereka berharap, orang Depok ini berharap pada sesuatu daripada Petrus. Tetapi Petrus menatap dia. Dan dia menatap Petrus. Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi ada sesuatu padaku yang lebih berharga daripada emas dan perak. Emas dan perak tidak akan banyak menolong engkau. Tetapi apa yang ada padaku ini kuberikan kepadamu, dan itu akan mengubahkan seluruh kehidupanmu. Aku telah dilengkapi dengan kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu dalam nama Yesus orang Nazaret itu bangkit dan berjalan. Dia pegang tangan orang itu, kemudian dia bangkitkan, saudaraku, kemudian saudaraku dia jalankan itu. Orang itu berjalan dengan kuasa Tuhan. Tepoknya sudah disembuhkan, saudaraku. Dia berjalan, dia berlari, dia melompat, bersukacita, saudara. Petrus berubah. Saudara, sebelumnya Petrus tidak demikian, saudaraku. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pekerjaan yang aku kerjakan akan kamu kerjakan. Bahkan pekerjaan lebih besar daripada ini akan kamu kerjakan. Tetapi saya percaya, saudaraku, itu bukan hanya pada Petrus saja. Bagi kita juga pada akhir zaman ini, kuasa Roh Kudus belum berubah, saudaraku. Kita masih bisa mengalami kuasa Tuhan dan mujizat Tuhan, saudaraku. Di dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, karena firman Tuhan tidak berubah, kuasa Tuhan tidak berubah, saudaraku. Nah, ini kita lihat lagi mengenai Petrus ini. Sebenarnya semua murid-murid yang lain juga berubah, saudaraku. Dalam Kisah Rasul pasal 5, saudaraku. Kisah Rasul pasal 5 ayat 14. Baik, mari kita baca mulai ayat 12 beberapa ayat, saudaraku, bersama-sama apa yang jadi pada sidang pertama ini. Kisah Rasul pasal 5 ayat 12 mulai. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka semakin lama makin namun mereka sangat dihormati orang banyak. Ayat 14. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Maka mereka kuat ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Kalimat yang terakhir berkata, dan mereka semua disembuhkan, bukan sebahagian. Dari banyak kota-kota lain sekitar Yerusalem orang berduyun-duyun. Kalau sudah berduyun-duyun sudah banyak itu sekarang. Membawa orang sakit dan diganggu roh-roh jahat. Jadi banyak juga pada zaman dahulu orang diganggu roh-roh jahat, juga pada waktu sekarang ini, saudara. Tetapi puji Tuhan, kita memiliki kuasa dalam nama Yesus untuk mengusirkan roh-roh jahat, sehingga roh-roh jahat manapun tidak akan bisa bertahan dalam nama Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan, saudara. Di sini dikatakan kuasa Tuhan begitu memenuhkan Petrus, sehingga, saudaraku, orang membawa orang sakit keluar ke jalan raya, membaringkannya di atas tikar, di atas tilam, saudaraku. Petrus tidak sempat lagi berdoa kepada seorang demi seorang dari mereka. Petrus hanya lalu saja. Tetapi bayang-bayang Petrus menyembuhkan mereka. Sebenarnya yang menyembuhkan mereka tetaplah kuasa Tuhan. Amin, saudara. Namun Tuhan sangat memakai Petrus dan sangat mengurapi Petrus, saudaraku. Inilah dia sidang pertama, saudaraku. Kasihlah nama Yesus, saudaraku. Bahkan kalau saudara baca terus Kisah Rasul ini, genaplah seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Pekerjaan yang aku kerjakan akan kamu kerjakan.
Yesus membangkitkan orang mati, saudaraku. Petrus juga membangkitkan Tabita atau juga namanya Dorcas, saudaraku. Saudara boleh baca dalam Kisah Rasul pasal 9. Puji Tuhan, saudaraku. Saudara yang kasih dalam nama Yesus, kuasa Roh Kudus sampai sekarang ini belum berubah. Kuasa Roh Kudus sampai sekarang ini ada di tengah-tengah kita, saudara. Biarlah kita bersandar dan percaya penuh kepada kuasa Roh Kudus tiap-tiap kali kita melayani. Biarlah kita mohon pimpinan dan urapan Roh Kudus tiap-tiap kali kita melayani. Tetapi mengapa kurang kita melihat kuasa dan mujizat Tuhan? Walaupun dalam sidang ini rata-rata kali yang menerima kuasa Tuhan, menerima mujizat Tuhan, banyak yang disebutkan, banyak yang dibebaskan daripada kuasa-kuasa setan, kuasa-kuasa gelapan, saudaraku. Puji Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Tetapi hal tersebut masih bisa bertambah-tambah lagi. Jalannya bagaimana, saudaraku? Firman Tuhan buku Efesus 5:18 berkata, hendaklah kamu senantiasa penuh dengan Roh Kudus. Hendaklah setiap anak-anak Tuhan yang sudah dibaptis dengan Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus, saudaraku. Bukan hanya pada permulaan saja, pada waktu dia menerima baptisan Roh Kudus dia berbahasa roh, saudaraku. Karena tanda daripada baptisan Roh Kudus yaitu berbahasa roh. Tetapi tidak cukup hanya pertama kali itu saja berbahasa roh, saudaraku. Tiap-tiap hari anak-anak Tuhan harus penuh dengan roh dan berkata-kata dengan bahasa roh, saudaraku. Berkata-kata dengan bahasa roh berarti berkata-kata dengan Allah. Berkata-kata dengan bahasa roh berarti iman kita diteguhkan. Berkata-kata dengan bahasa roh artinya kita mengatakan rahasia dengan Tuhan. Jadi banyak berkata-kata dengan bahasa roh. Saudara yang sudah menerima baptisan Roh Kudus, saudaraku, saudara bersekutulah dengan Roh Kudus itu, saudaraku. Roh saudara sudah hidup. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus bersaksi kepada roh saudara bahwa saya saudara adalah anak-anak Tuhan. Roh Kudus telah berkata-kata kepada roh saudara, mengajari saudara banyak perkara, saudaraku. Nah, saudara bisa bersekutu baik dengan Tuhan, saudaraku. Saudara adalah roh adanya, roh saudara sudah hidup, roh saya hidup, saudaraku. Oleh sebab itu roh saya bisa bersekutu, berkata-kata, saudaraku, dengan roh Tuhan, saudaraku. Haleluya, saudara. Dan itu satu saat yang indah dalam hidup anak-anak Tuhan. Itu saat yang menyegarkan buat anak-anak Tuhan, saudaraku. Dia bisa berkata-kata, saudaraku, senantiasa dengan roh Tuhan, saudaraku. Banyak perkara-perkara diterangkan Tuhan, saudaraku, kepadanya, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku. Saudaraku yang kasih dalam nama Yesus, jadi penuh. Kalau satu sidang, saudaraku, senantiasa penuh dengan Roh Kudus, maka sidang juga akan mengalami hal yang sama. Akan mengalami, saudaraku, tanda jaib, tanda mujizat, jiwa-jiwa selamat, jiwa-jiwa dibebaskan, jiwa-jiwa dari kejadian yang baru. Karena di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kebebasan. Saudara kekasih dalam nama Yesus, sidang pertama juga seratus setelah hari Pentekoste, di mana Roh Kudus turun sebagai lidah api, saudara, memenuhi mereka. Sesudah itu mereka penuh lagi dengan Roh Kudus, saudara. Dalam Kisah Rasul, saudara, pasal 4, saudaraku, saya membacakan kepada saudara Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8, saya membaca Kisah Rasul pasal 4 ayat 7 dan 8. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Saudaraku, ada aniaya. Petrus dan Yohanes ditangkap, dibawa kepada mahkamah agama. Kemudian diajukan pertanyaan, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Yaitu membangkitkan orang tepok itu. Tentu harus dengan kuasa. Kalau tidak dengan kuasa, 40 tahun tepok tidak akan bisa berjalan. Dengan kuasa mana? Atau dalam nama siapa? Satu nama yang berkuasa. Nama siapa itu? Saudaraku, Petrus menjawab, saudaraku, ayat 8. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus.
Dari jawaban yang disampaikan Petrus ini, jawaban yang keluar dari hatinya, dari mulutnya pada waktu dia penuh dengan Roh Kudus, tentunya jawaban yang dipimpin oleh Roh Kudus dan jawaban yang berasal daripada Roh Kudus. Firman Tuhan tidak lupa saudaraku menambahkan di sini penuh dengan Roh Kudus. Sebenarnya kalimat ini saudaraku lebih baik kalau dikatakan saja, maka jawab Petrus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, lebih bagus. Tetapi di sini firman Tuhan saudaraku menekankan baptisan Roh Kudus. Menekankan Petrus penuh dengan Roh Kudus. Di sini dikatakan, maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kami sekalian, oleh seluruh umat Israel, bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kami salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Jelas jawaban Petrus, berkuasa tegas. Kalau pada hari ini, hai Mahkamah Agama, engkau mengadili kami karena kami berbuat kebaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya, karena sebenarnya bukan itu pekerjaan Mahkamah Agama. Mahkamah Agama mengadili perkara-perkara yang jahat, tetapi kami berbuat perkara yang baik. Kami membagikan orang tepok, tetapi kamu mengadili kami. Dan kamu bertanya dengan kuasa mana kami berbuat demikian? Maka ketahuilah oleh kamu sekalian, dan ketahuilah oleh kamu sekalian orang Yahudi, orang Israel, bahwa dalam nama Yesuslah kami perbuat demikian. Bahwa dalam nama Yesuslah kami membagikan orang tepok itu. Bukan Yesus yang lain, tapi Yesus yang kamu salibkan itulah. Namanya berkuasa karena dia hidup. Tegas, saudara ketik. Karena penuh dengan Roh Kudus. Beritanya kokoh dan tepat dan berkuasa karena penuh dengan Roh Kudus. Saudaraku, dan ayat 12 satu ayat yang bawa berkat bagi seluruh dunia. Sampai sekarang ini dikatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini berkat penuh oleh Roh Kudus. Terbuka kebenaran daripada Tuhan. Petrus mengucapkan bahwasanya hanya Yesus satu-satunya yang selamat. Ini membawa berkat bagi seluruh dunia ini. Siapa yang memiliki Yesus, dia memiliki hidup yang kekal. Siapa yang tidak memiliki Yesus, tidak memiliki hidup yang kekal. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang dikaruniakan kepada manusia yang di dalamnya kita boleh keselamatan. Puji Tuhan, para marilah penuh dengan Roh Kudus. Siapa di antara saudara belum dibaptis dengan Roh Kudus, terimalah baptisan Roh Kudus. Kalau saudara belum mengerti menerima baptisan Roh Kudus, ikutilah training, saudara. Kalau sudah training pun saudara belum juga menerima baptisan Roh Kudus, datangilah pemimpin SKS saudara supaya dia berdoa bersama-sama dengan saudara. Boleh jadi dibantu pemimpin wilayah dan menerangkan jalannya kepada saudara bagaimana menerima baptisan Roh Kudus, sehingga saudara penuh dengan Roh Kudus dan bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Dan itu akan mengubahkan seluruh hidup saudara, mengubahkan cara berpikir saudara, dan itu akan memberi kuasa, cinta, kasih yang baru dalam saudara, sehingga saudara betul-betul menjadi kejadian yang baru. Roh Kudus mengubahkan saudara. Haleluya, saudara. Saudara pentas dalam damai itu, bagi saudara yang sudah penuh dengan Roh Kudus, biarlah penuh tiap-tiap hari. Maksud saya, saudara, berbahasa roh lah tiap-tiap hari dengan Tuhan. Jangan malu berbahasa roh. Tiap-tiap kali saudara berdoa, saudara berbahasa roh. Berbahasa roh itu berkata-kata dengan Tuhan, saudara. Paulus berkata mengenai berbahasa roh, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua, Paulus berkata. Haleluya, saudara. Nah, puji Tuhan.